Shalom anak-anak, bertemu lagi bersama Miss Lisa. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi matematika kita pada pertemuan yang keempat. Namun, sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, semuanya lipat tangan dan tutup matanya, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, Miss akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami ingin memulai proses belajar kami. Berkati kami supaya apa yang kami pelajari dapat kami pahami. Di doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah tertib berdoa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, namun dengan pembahasan yang masih berkaitan namun ada yang berbeda. Oke anak-anak, meskipun anak-anak belajar dari rumah, Miss yakin anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Dan untuk materi kita hari ini, mari anak-anak kita simak penjelasan dari video berikut ini. Anak-anak perhatikan dan simak baik-baik ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu kita akan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan pembagian bersusun. Contohnya adalah 2/5. Nah, kita akan menentukan bentuk pecahan desimal dari 2/5 dengan cara yang pertama, yaitu kita akan ubah penyebutnya. Nah, 5 ini akan kita ubah menjadi 10. Kita kalikan 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga akan dikali 2. Nah, hasilnya adalah 4/10. Nah, jika diubah ke pecahan desimal, maka kita akan meletakkan, karena per 10, maka satu angka di belakang koma. Oke, kemudian hasilnya adalah 0,4. Jadi pecahan desimal dari 2/5 adalah 0,4. Oke, kita masuk cara kedua. Kita akan menggunakan pembagian bersusun. 2 dibagi 5 tidak bisa, maka karena 2 lebih kecil, maka kita akan tambahkan 0 di belakang. Jadi 20 dibagi 5. Saat ditambahkan 0 di belakang, maka di atas akan kita tambahkan 0 dan koma. Nah, 20 bagi 5 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikali 5 adalah 20. 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Berarti pembagiannya habis dan hasilnya adalah 0,4. Nah, dari cara pertama dan kedua hasilnya sama ya. Oke, kita akan coba contoh soal yang lain ya. P3/4. Nah, di sini kita akan menggunakan cara kedua, yaitu 3 bagi 4. 3 bagi 4 tidak bisa. Kenapa? Karena 3 lebih kecil dari 4. Maka akan kita tambahkan 0 di belakang. Oke, dan pada bagian jawaban kita kasih 0, nah sekarang tinggal kita cari nih, 4 kali berapa yang menghasilkan 30 atau yang mendekati 30. Oke, sekarang kita tulis 7. Oke, karena 7 kali 4 atau 4 kali 7 adalah 28. Jadi hasilnya mendekati 30 ya. Nah, sekarang
7 dikali 4 hasilnya adalah 28. Nah, sekarang kita kurangi. 30 kurang 28 hasilnya adalah. Nah, 2 dibagi 4 karena tidak bisa akan kita tambahkan 0 di belakang. Jadinya 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang 5 kali 4 sama dengan 20. Tinggal kita kurangkan 20 kurang 20 hasilnya adalah 0. Berarti pembagiannya selesai dan hasilnya adalah 0,75. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang lain. Ada 2/3 dengan, kita akan bagi 2/3. 2/3 itu tidak bisa. Kenapa? Karena 2 lebih kecil daripada 3. Maka kita akan tambahkan 0 di belakang dan kita akan tambahkan 0, ada 30. Sekarang kita akan cari 30 kali berapa yang menghasilkan 20 yang mendekati 20. Nah, karena 3 kali 20 nggak bisa, maka kita akan cari yang mendekati. 3 kali 5 itu 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21. Nah, tidak boleh lebih ya, berarti kita akan ambil yang 3 kali 6. 3 kali 6 adalah 18. Berarti kita akan tulis 6 kali 3 18. Kita akan kurangkan. Nah, hasilnya 2. 2 akan kita tambahkan 0 agar bisa dibagikan dengan 3. Hasilnya adalah 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, kita kurangkan lagi. 20 kurang 18 itu 2. Nah, 2 tidak bisa dibagi 3, jadi tambah 0 di belakang. 20 bagi 3 hasilnya adalah 6. 6 kali 3 18. Kita kurangkan lagi, hasilnya adalah 2. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya, karena jawabannya akan begitu terus seterusnya. Jadi kalau kita lanjutkan tidak akan habisnya. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui hasilnya? Nah, caranya yaitu kita akan bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Jadinya 0,67. Jadi bentuk pecahan desimal dari 2/3 adalah 0,67. Nah, anak-anak, itu adalah cara untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, di bawah ini Miss akan memberikan latihan soal untuk anak-anak kerjakan di rumah. Ada 2 nomor, 1/4 dan 5/6. Silakan anak-anak ubah ke pecahan desimal sesuai dengan contoh yang telah diberikan ya. Terima kasih.